Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feda Pragza dengan NIM 221331031. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai modul 3, yaitu Move to Front bagian awal. Nah oke, kita langsung aja ke soalnya atau ke pembahasannya. Ini ya, kita di modulnya atau PPT yang udah saya siapkan, yaitu komunikasi multimedia modul 3, yaitu materi Move to Front. Oke, dan di PowerPoint ini berisi 3 konten ya, yang berisi materi subbabnya lagi atau beberapa isi lagi. Itu yang utama itu ada apa itu Move to Front, apa itu Move to Front, implementasinya, kemudian ada program, kemudian ada flowchartnya. Oke, nah apa itu Move to Front? Nah, jadi Move to Front ini adalah algoritma transformasi data yang restrukturisasi data sedemikian rupa sehingga pesan yang ditransformasikan lebih mudah dimanfaatkan dan oleh karena itu digunakan sebagai langkah tambahan dalam kompresi. Nah, secara teknis ini adalah transformasi yang dapat dibalik dari urutan karakter input ke array angka output. Nah, kemudian konsepnya itu jadi mengupayakan agar simbol-simbol yang sering muncul ditempatkan pada posisi awal dengan nomor indeks yang rendah, sehingga bila di-encode cukup menggunakan panjang bit yang sedikit. Nah, metode ini dimulai dengan sederet simbol dengan posisi setiap simbol direkam dalam indeks. Nah, bila ada data yang ingin dikirim, maka indeks data tersebut dikirim dan simbol yang sama pada list dipindahkan ke posisi terdepan. Begitu seterusnya sampai semua data berhasil terkirim. Nah, jadi ini kita ada contohnya. Ini yang dari modul juga. Jadi misalnya kita nih punya suatu list, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, jadi di sini juga kan biasanya punya indeks kan dalam array itu. Jadi A ini sebagai indeks 0, B ini indeks 1, C indeks 2, D indeks 3, dan E itu indeks 4. Nah, terus kita diminta nih ada beberapa input, yaitu ada 9 input yang diberikan. Nah, jadi misalnya kita memberikan input pertama pada list. Jadi yang kita lihat ini D ini tuh ada di posisi mana sih dan di indeks keberapa. Nah, pada list pertama ini kan D itu berada di posisi keempat dengan nilai indeksnya yaitu indeks ketiga. Nah, maka kalau inputnya D, berarti kita pindahkan si D ini menjadi posisi terdepan dan outputnya itu kita masukkan nilai si indeks pada saat posisi D sebelumnya gitu. Jadi kan pada posisi awal itu D itu berada di indeks ketiga, kemudian saat ada input D, nah si D ini move to front atau maju ke depan dan outputnya itu berisikan indeks nilai sebelumnya. Kemudian pada step 2 atau input kedua ini, yaitu inputnya C, kita lihat pada data saat ini. Nah, perlu diingat ya, saat input ini kita melihat itu pada data saat ini, bukan data yang awal gitu. Jadi data yang telah diperbarui. Jadi berarti ketika C, kita mengacu pada list pada step pertama, yaitu C itu ada di posisi keempat di indeks ketiga, maka outputnya itu 3, itu sesuai dengan indeks C pada saat ya ini sebelum diperbarui pada data baru. Kemudian C-nya itu kita pindahkan ke depan, yaitu dengan metode move to front. Kemudian data setelah C input ini itu digeser, bisa dibilang gitu ya, digeser sehingga jadi list barunya itu C, D, A, B, E dan seterusnya seperti itu untuk implementasi move to front. Nah, ini kemudian pada program di modul 3 soalnya itu. Jadi sebagai pendahuluan dari move to front ini, kita diminta untuk membuat program untuk mendeteksi angka urutan pada data input terhadap library yang kita buat, yaitu deretan simbol. Yaitu deretan simbolnya itu adalah A, B, C, D, E, yaitu pada variabel S. Nah, sedangkan data stream atau data input yang digunakan adalah, data stream ini sebagai variabel input yang berisikan inputnya ini D, C, D, E, A, A, B, E, B.
Nah, eh, apa namanya? Pertama, kita diminta untuk insertkan flowchartnya pada laman teks di bawah atau pada Google Colab-nya. Kemudian tuliskan program pada laman code di bawah ini, yaitu output yang harus dihasilkan data stream adalah DCB DBAABEB, yaitu outputnya ini. Nah, namun waktu saat praktikum kita itu diminta untuk si inputnya itu dapat diinputkan sebebasnya oleh si user. Nah, jadi programnya itu kira-kira seperti ini ya. Kita tuliskan kembali si S sama dengan ABCDE ini dengan variabel tipe data string ya, dengan berisikan array ABCDE tipe data string. Kemudian, nah di sini O ini itu sebagai variabel yang nantinya variabel kosong yang nantinya yang akan diisikan dengan indeks dari si deretan simbol pada variabel S. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel baru, itu diberi nama string. Nah, input ini adalah mungkin bisa dibilang suatu library atau suatu fungsi yang fungsinya ini untuk jadi si user ini dapat menginput data secara manual gitu melalui keyboard. Mungkin lebih jelasnya nanti akan kita tampilin ya fungsi input itu apa. Kira-kira seperti ini fungsi input. Nah, begitu ya mungkin fungsi input. Nah, kemudian yang bersihkan kata-kata tambahan. Jadi penurunan katanya yaitu enter data stream. Kemudian setelah enter data stream ini bersihkan input yang dimasukkan oleh si user itu sendiri secara manual melalui keyboard. Kemudian baris selanjutnya for x in string. Nah, ini masuk ke perulangan ya. Jadi perulangan pada si input ini variabel string pada perulangan pada variabel string yang dimana ini itu berisikan variabel O yang di append. Nah, append juga nanti fungsinya akan kita tampilkanlah pada layar. Kira-kira seperti ini fungsinya. Nah, tadi penjelasan fungsinya ya, yang berisikan parameter di mana s dot index x. Nah, dot index ini yaitu ya kita juga tampilin lagi nanti fungsinya di layar. Ini fungsinya. Oke. Nah, kira-kira mungkin dot index itu jadi kayak membuat atau menampilkan indeks yang ada pada si variabel s ini. Jadi agar bisa nanti si ini tuh scan gitu. Jadi indeksnya tuh jadi si variabel s ini ada gitu tampil indeksnya gitu. Jadi untuk nge-scan si indeksnya pada variabel s pada untuk x saat ini gitu. Nah, kemudian nanti itu fungsi perulangan ini jadi akan menambahkan indeks ke variabel O. Kemudian nanti ketika perulangannya telah selesai atau sesuai dengan input yang diberikan dari user, kemudian program akan mencetak si nilai indeksnya. Nah, jadi contoh programnya itu seperti ini ya, enter data stream. Nah, ini input yang saya masukkan manual yaitu BBADC. Jadi B itu kan berada pada indeks 1, kemudian B satu lagi indeks 1, kemudian A itu di indeks 0, D itu di indeks 3, dan C di indeks 2. Jadi si program ini itu masih belum masuk ke move to front gitu. Seperti itu ya kira-kira. Nah, ini untuk kelas programnya. Jadi baris pertama itu sebagai daftar S dengan simbol A, B, C, D, E. Nah, daftar ini mewakili kemungkinan simbol yang dapat ditemukan dalam input.
ya. Jadi karena kan kita menggunakan input manual ya. Gitu. Kemudian baris kedua ini membuat daftar kosong yang diberi nama O. Yang ini daftar ini akan menyimpan output dari proses pengkodean, yaitu yang ini ya. Jadi indeksnya akan masuk jadi input yang diberikan yaitu nanti pada programnya akan meng-scan inputnya, dan inputnya itu akan dimasukkan ke variabel O. Kemudian pada baris ketiga ini meminta user untuk memasukkan input data dan menyimpan input dalam variabel string gitu. Kemudian baris keempat yaitu bagian perulangannya. Ini baris ini menemukan indeks pada karakter X atau pada karakter saat ini dalam simbol S menggunakan s.indexx atau dengan parameter s.indexx atau indeks saat ini pada variabel S gitu. Kemudian indeks ini mewakili nilai karakter yang dikodekan. Nilai yang dikodekan kemudian ditambahkan ke daftar output O menggunakan o.append yang parameternya s.indexx gitu. Kemudian baris terakhir ini, setelah program selesai memproses semua karakter, maka baris ini akan mencetak output dari variabel O yang berisikan nilai yang dikodekan dari aliran data input. Jadi berisikan indeks dari input yang diberikan oleh si user. Nah, fungsi programnya itu menampilkan indeks dari input yang dimasukkan oleh user pada variabel string berdasarkan variabel S. Kemudian output indeks akan dimasukkan pada variabel O yang akan dicetak pada layar. Kira-kira seperti itu ya untuk analisis programnya. Dan sekali lagi program ini tuh belum masuk ke move to front-nya. Oke. Dan berikut flowchart-nya. Jadi biasanya ada start, kemudian masuk ke inisialisasi S, dimana berisikan S dengan tipe data string, kemudian berisikan array string itu A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian menginisiasi lagi variabel O yang berisikan tipe kosong, array kosong yang nanti fungsinya itu untuk diisikan dengan indeks dari input yang diberikan dari user secara manual. Kemudian inisialisasi dengan variabel yang diberi nama string, yaitu berisikan dengan fungsi output yang diberi parameter enter data stream. Itu diberi nama enter data stream sebelum penginputan. Kemudian masuk ke perulangan. Nah, perulangan ini for x in string atau ketika x-nya kurang dari panjang si input yang diberikan atau panjang dari si stringnya. Kemudian masuk ke perulangannya ya, o.append as index x. Jadi perulangan yang dimana nilai indeks saat ini akan ditambahkan ke variabel o yang terus perulangannya hingga x ini selesai perulangannya atau x ini kurang dari panjang stringnya, bisa bilang gitu, atau proses perulangan selesai atau setelah proses perulangan selesai dari input yang diberikan, kemudian program akan mencetak variabel O pada layar yaitu print O, dan program selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, ya mungkin sekian untuk penjelasan modul 3 ini, yaitu mengenai move to front bagian awal ya, bisa dibilang. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.